Seputar peristiwa meninggalnya Vina di Cirebon, sempat viral pada masanya. Pada kasus Vina ini, inilah kisahnya. Aku Vina Dewi Arsita, berumur 16 tahun, warga Samadikun Kabupaten Cirebon. Dan pacarku bernama Muhammad Rizky atau yang biasa dipanggil Eki, berumur 16 tahun, warga Bumi Arumsari Kabupaten Cirebon. Hubungan mereka ini seperti ABG yang lainnya, yang sedang dimabuk cinta, dan hubungan mereka pun masih sangat baru. Mereka baru berpacaran selama 6 bulan. Akan tetapi, walaupun hubungannya baru berjalan 6 bulan, hubungan mereka sudah sangatlah serius. Kedua orang tua mereka sudah saling bertemu dan membahas ke hal yang lebih serius. Ketika mereka lulus sekolah dan mendapatkan pekerjaan nantinya. Lalu, kemudian si Eki punya teman dari geng motor atau klub motor. Si Eki ini merupakan anggota yang aktif. Dia sering mengikuti perkumpulan beberapa kegiatan di gengnya. Dan pada saat kumpul Eki membawa kekasihnya, yaitu Vina. Lalu, Eki memperkenalkan kepada teman-temannya dan ada salah satu temannya yang bernama Egi. Egi ini sangat tertarik dengan Vina. Dari saat awal diperkenalkannya Vina, lalu si Egi ini pun mulai ada rasa suka dan naksir dengan Vina. Pacar dari temennya dan satu geng dengannya. Wajar jika Egi suka dan tertarik dengan Vina, karena Vina ini sangat cantik, tinggi, berambut panjang. Jadi sangatlah wajar jika Vina ini banyak yang suka, termasuk Egi, saat kumpul bersama teman-teman geng motor lainnya. Si Egi ini sering menggoda si Vina, mulai dari colek-colek, lalu mengobrol dan merayu. Padahal si Egi tahu bahwa si Vina adalah kekasih Egi, sahabatnya di geng motor tersebut. Lama-kelamaan si Egi ini mulai kelewatan dengan Vina. Mulai berani pegang-pegang Vina, meraba-raba Vina, dan semua hal yang dilakukan Egi sudah keterlaluan. Suatu saat karena sudah sangat keterlaluan, dan Vina merasa tidak nyaman dengan apa yang dilakukan si Egi, Vina mulai meminta untuk Egi pergi. Tapi Egi tidak peduli dengan permintaan Vina. Dan malah jadi lebih parah hingga Vina mulai emosi. Akhirnya Vina meludahi si Egi, karena memang Vina merasa risih dengan yang dilakukan si Egi terhadapnya. Lalu meninggalkan Egi dan berbicara ke Egi dengan apa yang sudah dilakukan oleh Egi. Lalu Eki pun berbicara ke Egi agar tidak melakukan hal tersebut lagi dan menegaskan kalau Vina milik Eki. Pada akhirnya perselisihan pun dimulai,
Karena merasa tidak terima sudah diludahi oleh Vina dan telah dipermalukan oleh Egi, Egi pun menaruh dendam pada Vina dan Egi. Dari sinilah rencana demi rencana telah dibuat. Pada tahun 2016, tepatnya pada tanggal 27 Agustus sekitar jam 11 malam, pada saat itu Vina dan Egi kekasihnya, bersama dengan beberapa geng motor lainnya, mereka keliling di Cirebon melintasi kawasan Kali Tanjung Cirebon. Karena sudah larut malam, situasi jalanan pun sangatlah sepi, dan tidak ada orang di malam itu. Geng motor ini benar-benar menikmati jalannya malam dengan angin yang berhembus lembut terasa di kulit. Setelah mereka melewati SMP Negeri 11 Kali Tanjung, tiba-tiba ada sekelompok orang yang datang dari arah belakang menghampirinya. Jumlahnya pun cukup banyak, ada sekitar 12 orang. Lalu 12 orang itu langsung mengejar Egi, Vina, dan geng motor lainnya pun ikut dikejar. Lalu kemudian mereka melemparkan batu dan benda-benda di sekitar kepada Egi, Vina, dan geng motor lainnya. Pada saat itu Egi, Vina, dan teman-teman lainnya kalah jumlah, karena mereka sadar merasa akan kalah dan tidak mau cari ribut. Akhirnya mereka kabur dari kejaran geng motor tersebut. Lalu akhirnya Egi dan Vina terpisah dengan teman-temannya yang lain. Tapi anehnya geng motor itu hanya mengejar Egi dan Vina, tidak mengejar teman-teman geng motor lainnya. Memang sudah direncanakan oleh Egi. Egi membawa beberapa orang temannya dari berbeda geng agar tidak ketahuan oleh teman satu gengnya. Mereka hanya ingin mengincar Egi dan Vina. Lalu Egi dan Vina pun terkejar, lalu dihadang oleh gengnya si Egi ini, lalu langsung menangkap mereka berdua. Dan mereka berdua dianiaya oleh Egi dan geng motornya yang sudah mengintainya. Pada saat tertangkap, Vina disekap oleh Egi, lalu menyuruh teman gengnya mengeroyok Egi dan memukuli Egi. Setelah dipukuli, Egi kemudian dibawa ke tempat yang sepi. Mereka dibawa ke Jalan Perjuangan Kota Cirebon, karena lokasinya sangat sepi dan cocok untuk melakukan hal kejinya tersebut, karena gelap dan jarang sekali ada orang yang lewat di jalan tersebut. Sesampainya di lokasi, mereka memukuli Egi sampai babak belur dan tanpa ampun, sampai Egi lemas dan banyak darah keluar dari badan, kepala, dan hidungnya. Egi benar-benar sudah tak berdaya dan tak bisa melawan, sampai akhirnya Egi tewas di lokasi. Pada saat itu Vina ada di sebelah jasadnya Egi, namun Vina pun tak bisa berbuat apa-apa, karena takut dengan semua kejadian yang dialaminya pada saat itu. Di saat itu Vina yang sedang lemas karena rasa takut yang amat hebat, dan tidak berdaya. Lalu Egi membenturkan kepala Vina ke pedal motor berkali-kali sampai mengeluarkan darah, sungguh sangat kejam. Itu semua dilakukan Egi karena dendam dengan Vina dan Egi yang sudah mempermalukannya. Lalu saat Vina mulai merasa lemas tidak berdaya lagi, si Egi memanfaatkan situasi ini. Egi mencoba memperkaos Vina. Setelah puas memperkaos Vina, Egi mengajak semua gengnya untuk memperkaos Vina secara bergantian. Setelah puas mereka memperkaos Vina, lalu mereka mengambil sebuah balok dan menghantamkannya ke leher Vina.
Lalu Vina pun tewas di lokasi. Kemudian mereka mengambil motor dan melindas Vina dan Eki sampai tangan dan kakinya patah. Sungguh perbuatan yang amat sangat kejam dan keterlaluan. Eki dan Vina mati di lokasi. Mereka pun panik dan akhirnya mereka mencari cara untuk menghilangkan jejak. Mereka lalu merekayasa kejadian itu seolah-olah terjadi kecelakaan tunggal. Mereka pun mengambil mayat Vina dan Egi untuk kembali ke flyover Kepompongan. Karena saking sepinya jalan tersebut, sampai mereka bisa merekayasa kejadian dengan cara membuat seolah-olah Vina dan Eki menabrak trotoar. Lalu jasad Eki dan Vina diletakkan di flyover tersebut, berikut dengan motornya, agar kejadiannya seperti kecelakaan tunggal. Keesokan harinya, seorang pengendara melintasi flyover Kepompongan dan melihat dua jenazah tergeletak berikut dengan motornya. Lalu pengendara motor langsung melaporkan kepada pihak kepolisian. Sesampainya di TKP, kedua jasad itu pun langsung dibawa ke rumah sakit dan kemudian dikembalikan kepada pihak keluarganya masing-masing. Pada saat itu pihak keluarga pun sudah ikhlas dengan kematian Eki dan Vina yang dikarenakan kecelakaan tunggal. Lalu kejanggalan mulai terlihat saat jasad Vina sedang dimandikan, dan yang melihat kejanggalan tersebut adalah neneknya Vina. Karena lukanya aneh seperti kena pukulan berkali-kali, karena tidak wajar ada bekas luka sayatan, luka lebam, dan lukanya bermacam-macam di tubuh Vina. Hampir di semua titik tubuhnya ada berbagai macam luka yang berbeda-beda. Lalu jasad Vina pun dikembalikan ke rumah sakit untuk diotopsi dan ditindaklanjuti akan penyebab kematian Vina dan Eki. Pada saat itu pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan tentang keanehan tersebut. Dan akhirnya teman-teman Vina dan Eki pun melaporkan bahwa mereka pun sempat melihat pada kejadian tersebut, bahwa Vina dan Eki sempat dikejar-kejar oleh geng motor. Dari kesaksian teman-temannya Vina dan Eki, akhirnya kepolisian kembali menyelidiki kasus tersebut. Lalu pihak kepolisian melakukan pengembangan kasus dari beberapa saksi. Kalau ini memang kasus pembunuhan berencana. Lalu polisi pun bergerak mencari markas dan tempat nongkrong geng motor tersebut, untuk mencari dan menyelidiki geng motor tersebut. Lalu, dari beberapa informasi yang didapat, polisi berhasil meringkus 8 orang. Dari keterangan mereka, akhirnya mereka mengakui bahwa merekalah yang telah membunuh pasangan Vina dan Eki. Lalu setelah melakukan beberapa proses, kepolisian mendapatkan kesaksian dari 8 orang tersebut, bahwa masih ada 3 orang tersangka lagi yang sudah kabur dari Cirebon. Salah satunya bernama Egi. Lalu pada suatu malam, tepatnya pada hari Jumat sekitar jam 9 setelah keluarga Vina melakukan doa bersama, ada salah satu temannya Vina yang bernama Linda yang dirasuki oleh Vina. Linda memang mempunyai kelebihan khusus dengan hal-hal mistis. Tepat 6 hari dari pemakamannya Vina, Linda ini menghubungi keluarganya Vina untuk datang ke rumahnya Linda. Karena kata Linda, Vina ingin berbicara kepada orang tuanya melalui temannya Linda yang tidak lain adalah seorang indigo. Akhirnya keluarga Vina datang ke rumahnya Linda. Dan tidak lama arwah Vina pun masuk ke tubuhnya Linda.
Saat itu Vina menceritakan kejadian kepada orang tuanya kenapa dia bisa wafat secara mengenaskan. Vina yang sudah masuk ke tubuhnya Linda memeluk bapaknya dengan sangat kencang dan menangis kesakitan. Vina menceritakan semuanya kepada orang tuanya dengan jelas. Dua orang itu nggak ada yang kenal deh. Berapa orang yang anuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. kepalanya sih Dede, kepalanya kenapa diapain Dede? Kepalanya Tadinya dibenturin kemana? ke motor, terus ke aspal. Eginya tuh mau nolongin, tapi Eginya juga kena. Itu tuh salah satunya ada yang suka sama Vina, temen Egi itu salah satunya, namanya Egi. Bener kan, dari tadi dia Egi Pak. Namanya Egi, temennya Egi, suka sama Vina. Terus Vinanya ngerudahin, dia aja dendam kayaknya sama Vina. Orang mana Egi tuh deh? Vina nggak kenal, cuma satu tongkrongan gitu Mbak sama Egi. Satu tongkrongan sama Egi. Iya, Vina sering dibawa sama Egi tuh. Eginya suka sama Vina. Terakhir Dede sama Egi di mana? Nongkrong di mana? Dede jalan-jalan Nongkrong di mana? dari Taman Sumber. Taman Sumber. Iya. Terus ada yang ngajar Egi dari belakang. Motornya jatuh. Terus Dede nggak tahu pingsan. Bangun-bangun mata Dede ditutup. Terus Dede lagi diperkosa Mbak. Orangnya udah ketangkep deh, orangnya udah ketangkep. Masih belum semua Mbak. Iya belum semua, tapi ini lagi dicariin lagi deh, lagi dicariin sama bapaknya Egi. Jangan ketipu Mbak. Vina sama Egi nggak digeret pakai motor, tapi tangannya dipukul pakai balok Mbak. Iya, sabar deh. Jadi Kalau sekarang digeret yang pakai tenang. motor pasti dedel semua kan Mbak. Iya, Ini percaya, jasadnya Mbak, enggak kan Mbak. Iya Mbak percaya deh, percaya Mbak percaya ya. Jadi yang tenang di sana ya. Mbak matiin semua Mbak. Matiin semua deh, Mbak matiin Vina semua. dendam Mbak matiin semua buat Dede. Tolong bantu ya. Ya, Mbak matiin semua buat Dede. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa Mbak, itu otaknya Mbak itu. Karena itu. itu anaknya polisi Mbak. Egi anaknya polisi. Nggak tahu kalau yang Egi anaknya polisi apa enggak, Vina nggak kenal, tapi dia suka sama Vina. Kaki kenapa remuk tuh? Buka tuh. Ini tuh ditindis pakai motornya. Motornya siapa? Nggak tahu, matanya Vina kan ditutup. Mata Vina ditutup, kaki dilindas pakai motor. Iya. Nah, kepala Egi kenapa tuh patah? Nggak tahu. Pas giliran Egi dianiaya, Vina nggak lihat, mata Vina udah ditutup. Egi suruh ngeliat Vina, suruh ngeliat Vina diperkosa gitu. Egi aja nggak pernah nyentuh Vina. Vina juga mengatakan ada pelaku yang kabur ke Jakarta, dan dia merupakan otak dari pelaku pembunuhan ini. Dia merupakan anak dari seorang polisi yang bernama Egi. Setelah sebagian pelaku ini ditangkap, polisi melakukan reka ulang peristiwa. Namun para pelaku tidak mau melakukan rekonstruksi kejadian. Pelaku ini mengatakan bahwa bukan dia pelakunya. Dia tidak melakukan pembunuhan kepada Vina dan Egi hingga mereka wafat dan tewas. Sangat rancu memang kasus pembunuhan Vina dan Egi ini. Pada akhirnya polisi melakukan pembongkaran ulang makam Egi dan Vina untuk dilakukan otopsi ulang.
Dari hasil otopsi memang benar adanya dari beberapa luka dari korban memang terlihat seperti dianiaya bukan karena kecelakaan. Bahkan di alat vitalnya Vina itu, ada sebuah jejak yang menandakan kalau Vina telah diperkaos. Lalu akhirnya 8 tersangka ini tidak bisa mengelak lagi dan langsung menghadapi persidangan, dan yang lainnya masih dalam pengejaran. Setelah sekian lama pengejaran dan pemburuan oleh kepolisian, akhirnya semua pelaku pembunuhan Vina dan Eki pun tertangkap. Lalu diproses oleh kepolisian. Inilah kisah Vina dan Eki Cirebon yang sangat mengenaskan. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua, agar lebih berhati-hati dalam memilih teman, dan selalu waspada dimanapun dan kapanpun kita berada. Selalu menjaga sifat perilaku serta ucapan dimanapun kita berada.